Salam kasih untuk anak didik kami kelas 8. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran yang kelima. Pada hari ini kita akan belajar tentang bab 2, konsekuensi pewartaan Yesus. Dan kita masuk pembelajaran yang kedua, sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, kita akan melihat yang pertama, penderitaan merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup manusia. Semua orang pasti pernah mengalaminya, walaupun dengan kadar dan bentuk yang berbeda. Ada dua macam sikap seseorang dalam menghadapi penderitaan yang dialaminya. Yang pertama, sikap negatif, mudah putus asa, kemudian menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Ada yang protes dan menyalahkan Tuhan. Ada pula yang pasrah tanpa usaha atau dia menganggap itu hanya sebagai takdir belaka. Kemudian yang kedua, sikap positif. Sikap positif ini, orang itu bisa berusaha tetap tabah, kemudian menjalani dengan sabar dan tegar, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, serta berserah diri kepada Tuhan. Jadi, ini dua sikap yang sering manusia lakukan di dalam menerima atau menanggapi penderitaan yang ia terima. Ada yang bisa menerimanya secara positif, namun ada pula yang menanggapinya secara negatif. Namun, di sini Ibu menekankan supaya kita dalam menanggapi penderitaan itu kita tanggapi secara positif. Sehingga permasalahan atau penderitaan yang kita alami bisa kita atasi dengan baik. Anak-anakku yang terkasih, ada dua peristiwa penting sebelum sengsara dan wafat Yesus. Yang pertama, sebelum menderita sengsara, Yesus menyuruh para muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bersama. Ini peristiwa pertama sebelum Yesus menderita. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua, setelah mengadakan perjamuan Paskah, Yesus ditemani para muridnya pergi ke Taman Zaitun atau ke Taman Getsemani untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini dua peristiwa penting yang terjadi sebelum kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi peristiwa yang pertama tadi, Yesus mengadakan perjamuan Paskah. Di dalam perjamuan Paskah ini ada dua peristiwa penting yang terjadi, yaitu Yesus mengadakan perayaan Ekaristi, dan yang kedua Yesus membasuh kaki ke-12 muridnya. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, dalam Matius bab 16 ayat 21 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Usai melaksanakan perjamuan Paskah, Yesus ditemani para muridnya pergi ke Taman Zaitun untuk berdoa. Di Taman Zaitun atau di Taman Getsemani, inilah kisah penderitaan Yesus dimulai. Karena pada saat Yesus sedang berdoa di Taman Zaitun atau di Taman Getsemani, disitulah Yesus ditangkap dan dikhianati oleh muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Di dalam Lukas 22 ayat 42 mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Jadi di dalam Lukas bab 22 ayat 42 ini, Yesus menyerahkan diri kepada Allah secara total. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, sebagai manusia, Yesus tentu merasa sangat takut. Itu diterangkan di dalam Lukas bab 22 ayat 44 yang mengatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa.
peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di dalam doa ini, Yesus sungguh-sungguh juga merasakan ketakutan ketika ia akan diserahkan kepada manusia. Lalu datanglah serombongan orang bersama Yudas, muridnya, berjalan di depan dan memberikan ciuman kepada Yesus. Jadi Yudas mengkhianati Yesus dengan memberikan sebuah ciuman itu sebagai tanda bahwa Yesus, orang itulah yang harus ditangkap oleh para imam-imam dan para ahli Taurat pada saat itu. Yudas Iskariot telah mengkhianati Yesus dan menjualnya dengan harga 30 keping perak. Kemudian Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan dihadapkan ke pengadilan agama. Ia didakwa bertubi-tubi dan ia berdiri di sana tanpa seorang pembela satupun. Demikian akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati dengan disalibkan di Bukit Golgota. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah yang terjadi atas nama seluruh bangsa. Para rohaniwan menyerahkan dia kepada pemerintah penjajah supaya diadili. Mereka sudah mengatur skenarionya supaya Yesus harus mati. Pengadilan di depan Pilatus itu hanya formalitas, demi kepentingan politik dan stabilitas saja. Apalah arti satu nyawa dihilangkan? Itu pemikiran mereka pada saat itu. Yesus akhirnya dijatuhi hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati itu pun berjalan mulus. Itulah akhir perjalanan hidup Yesus. Sekarang kita akan lihat di dalam Lukas bab 23 ayat 26 sampai 32. Yesus dibawa untuk disalibkan. Kita baca bersama-sama. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antara banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, jadi di dalam Lukas bab 23 ayat 26 sampai 32 ini menceritakan tentang bagaimana Yesus dibawa untuk disalibkan menuju ke Bukit Golgota. Jadi kita bisa melihat konsekuensi dari pewartaan Yesus. Yesus juga mengalami penderitaan atau sengsara sampai wafat di salib. Penderitaan yang dialami Yesus pertama-tama merupakan konsekuensi dari tugas perutusannya melaksanakan kehendak Bapa dalam mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah di dunia ini. Jadi itu tanggung jawab yang harus dipikul dan harus dilakukan oleh Yesus sebagai konsekuensi dalam mewartakan kerajaan Allah. Kemudian dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus itu menghadapi berbagai macam resiko, antara lain dimusuhi, dijauhi oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan misinya. Musuh-musuhnya selalu berusaha menjatuhkan dia, dan akhirnya berpuncak pada keinginan mereka untuk membunuh dan menyalibkan Yesus.
Resiko tersebut sudah sejak awal disadari oleh Yesus, tetapi ia tetap setia pada tugas dan perutusannya. Karena ia percaya bahwa Allah Bapa senantiasa menyertainya. Itulah sebabnya ketika penderitaan menimpanya, Yesus berusaha menjalaninya dengan tabah dan taat penuh kepada Bapanya di surga. Yesus memandang penderitaan yang dialaminya sebagai jalan untuk penebusan dosa manusia, sebagaimana yang dikehendaki Allah Bapa. Jadi penderitaan yang dialami oleh Yesus itu karena ulah manusia. Dosa-dosa yang dibuat oleh manusia harus ditebus oleh pengorbanan Yesus. Sekalipun mengalami penderitaan, Yesus masih sempat menghibur wanita-wanita Yerusalem yang meratapinya. Jadi walaupun dia sedang menderita, ia masih bisa menghibur orang lain. Bahkan menjelang kematiannya, Yesus berdoa kepada Bapanya supaya mengampuni mereka yang membuatnya menderita. Kita bayangkan saja, apakah manusia mampu melakukan hal yang dilakukan oleh Yesus? Ketika mengalami penderitaan, kita masih bisa mendoakan orang yang membuat kita menderita. Jika hal ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita sudah menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan itu akan membuat kita menjadi lebih bahagia. Jadi kekuatan yang dimiliki Yesus diperoleh melalui doa dan melalui sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Bapa. Kita juga harus meneladani Yesus bahwa di dalam mengalami penderitaan, kita harus menyerahkannya di dalam doa dan menyerahkannya sepenuhnya kepada Bapa. Maka bagi Yesus, kematian merupakan saat penyerahan diri secara total kepada Bapa. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, sekarang kita akan melihat alasan dibalik kematian Yesus. Yang pertama, karena Yesus menjadi kurban kebencian dan pemusuhan para pemimpin agama Yahudi. Kenapa Yesus dibenci oleh para pemimpin agama Yahudi? Karena pada saat itu, ajaran-ajaran yang Yesus wartakan itu menjadi ancaman bagi mereka bahwa ajaran-ajaran Yesus itu dapat mempengaruhi kedudukan para pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Kemudian yang kedua, Yesus disingkirkan atas nama hukum Allah. Jadi alasan yang kedua ini, karena orang Yahudi pada saat itu lebih mengutamakan tentang hukum Taurat, dan Yesus banyak melanggar hukum Taurat. Karena itu maka Yesus harus disingkirkan menurut mereka. Kemudian yang ketiga itu karena pembunuhan terhadap Yesus itu adalah pembunuhan keagamaan. Karena Yesus mewartakan kerajaan Allah, kerajaan Bapanya, maka ajaran-ajaran Yesus dianggap mengecam agama-agama yang ada. Dan itu membuat terutama para ahli Taurat dan imam-imam kepala yang ada sebagai pemimpin di dalam gereja itu menjadi ancaman bagi mereka. Sehingga ajaran yang dilakukan oleh Yesus itu dianggap mempengaruhi apa yang mereka lakukan, ajaran-ajaran yang sudah mereka wartakan. Kemudian yang keempat itu pembersihan kenisa atau bait Allah. Itu dapat kalian baca di dalam Markus bab 11 ayat 28. Jadi dengan kematian Yesus, mereka menganggap bahwa kenisah atau bait Allah atau gereja itu bisa dibersihkan. Karena selama ini sebelum Yesus ada, bait Allah itu dijadikan sebagai tempat untuk melakukan bisnis, melakukan perdagangan. Ketika Yesus sudah muncul dan hadir di tengah-tengah umat manusia, Dia mengusir para pedagang tersebut. Karena bagi Yesus, bait Allah, kanisa atau gereja itu sebagai tempat Allah tinggal.
Jadi tidak pantas untuk dijadikan sebagai tempat melakukan perdagangan. Karena inilah maka Yesus dibenci oleh para imam dan ahli Taurat. Kemudian, pewartaan Yesus yang dianggap berbahaya bagi kedudukan dan kuasa para pemimpin agama Yahudi. Jadi mereka merasa terancam dengan kehadiran Yesus, itu dapat mempengaruhi kedudukan dan kekuasaan para pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Kemudian, salib merupakan tanda penolakan total terhadap pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Jadi dengan Yesus memikul salib sampai ke puncak Golgota, yang dia lalui 14 perhentian yang ia lalui, itu sebagai bentuk penolakan terhadap pewartaan Yesus. Jadi salib itu adalah penderitaan, lambang penderitaan yang harus dijalani oleh Yesus untuk menebus dan menyelamatkan dosa manusia. Nah, anak-anakku yang terkasih, sekarang kita akan melihat makna dari sengsara dan wafat Yesus yang harus kita pahami dan kita maknai di dalam kehidupan kita. Yang pertama, melalui peristiwa sengsara dan wafatnya, Yesus memberi teladan kepada kita mengenai sikap dalam menghadapi penderitaan hidup. Jadi melalui sengsara yang ia alami, yang luar biasa penderitaan yang ia rasakan, dan juga melalui kematian, kita seharusnya bisa meneladani bahwa kita juga bisa berserah diri kepada Tuhan melalui penderitaan-penderitaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, betapa bernilainya kehadiran dan sikap bela rasa kita terhadap penderitaan orang lain. Jadi ketika ada orang lain yang mengalami penderitaan, kita tidak hanya diam saja atau berpaling atau menjauh, melainkan kita harus menaruh bela rasa supaya orang yang mengalami penderitaan dengan kehadiran kita bisa terhibur, bisa terbantu, dan bisa menemukan kembali kegembiraan di dalam kehidupannya. Kemudian bela rasa membuat kita merasa tidak sendirian. Karena apa? Karena ada orang yang masih menaruh perhatian kepada kita. Maka kita juga harus bisa berbela rasa kepada orang lain. Kita bahkan bisa menanggung penderitaan yang kita alami bersama orang lain. Jadi kita tidak menderita sendirian. Kita tidak merasa ditinggalkan. Tetapi masih ada orang lain yang bersama dengan kita melalui penderitaan sehingga menemukan jalan keluar. Lewat penderitaannya, Yesus menyelesaikan tugas perutusannya di dunia ini dengan sempurna. Jadi anak-anakku yang terkasih, lewat penderitaannya, Yesus menyelesaikan tugas perutusannya di dunia ini dengan sempurna. Jadi, penderitaan, sengsara, dan wafat yang Yesus alami itu sebagai bentuk ketaatannya kepada kehendak Bapa. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, yang bisa kita teladani dari sengsara dan wafat Yesus, kita harus tetap sabar, tabah dalam menghadapi penderitaan, disertai dengan sikap penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh putus asa di dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup yang kita alami. Kita harus tetap sabar dan tetap tabah, walaupun ada orang yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Sebenarnya kesabaran itu tak terbatas. Jadi manusia harus menanamkan itu di dalam hatinya, di dalam kepalanya, bahwa kesabaran itu harus ada sampai kapanpun. Karena dengan kesabaran itu maka kita bisa menghadapi berbagai permasalahan hidup yang kita alami. Kemudian yang kedua, kita harus melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas kita dengan sebaiknya. Jadi kalau kita diberikan tugas, diberikan tanggung jawab, kita harus bisa menyelesaikan tugas itu dengan sebaiknya sampai selesai. Jangan sampai kita diberikan tugas dan tanggung jawab, tapi di tengah jalan
kita berhenti. Itu artinya kita tidak komitmen dengan tugas yang kita ambil. Misalnya kalian sedang melaksanakan studi sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian lanjut ke perguruan tinggi. Kalau kamu memilih untuk menempuh pendidikan, selesaikanlah itu sampai selesai. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Karena segala sesuatu, jika kita sudah mengambil tanggung jawab itu, kalau tidak diselesaikan dengan baik, maka itu akan membuahkan hal yang tidak baik. Baik bagi diri sendiri, bagi orang tua, maupun bagi Tuhan. Maka selesaikanlah segala tugas dan tanggung jawab yang sudah kita pilih dengan sebaik-baiknya sampai selesai. Seperti Yesus yang menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sampai ia wafat di kayu salib. Itu sebagai bentuk komitmen terhadap kehendak Bapa, kehendak Allah untuk Yesus. Nah, kemudian kita harus berani mengambil resiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi, untuk membela kebenaran dan keadilan, kita harus bisa mengambil resiko apapun itu. Entah itu kita dijauhi orang, entah itu kita tidak disukai orang lain, karena keadilan dan kebenaran yang kita lakukan. Tidak masalah, yang penting kita sudah menjalankan tugas kita sudah berusaha berbuat yang benar dan yang adil. Kemudian kita harus berani menderita dalam menunaikan tugas-tugas kita. Karena tugas yang kita ambil itu pasti punya tantangannya tersendiri. Jadi tidak ada tugas yang tugas itu menggembirakan terus, tidak. Jadi tugas tanggung jawab yang kita ambil itu penuh dengan tantangan dan kadang membuat kita mengalami penderitaan. Namun, disitulah letak semangat kita untuk menyelesaikan tugas kita sampai akhir. Kita ditantang, apakah berani untuk terus maju menyelesaikan tugas yang sudah kita pilih. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita diajak untuk solidar terhadap mereka yang miskin. Solidar ini artinya kita harus punya rasa empati, ada rasa berbelas kasih kepada orang yang miskin, menderita, tertindas, dan yang membutuhkan pembebasan dalam hidupnya. Jadi kita tidak boleh diam saja, tidak boleh acuh tak acuh terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, terutama untuk orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tersingkir, dan orang-orang yang tertindas. Kita diajak untuk melakukan pembelaan terhadap mereka dengan penuh ketaatan sekalipun maut menjadi resikonya. Nah, anak-anakku yang terkasih, jadi Ibu harap dari awal sampai akhir tadi kalian bisa memahami materinya dengan baik dan memaknai bahwa sengsara dan wafat yang dialami oleh Yesus itu untuk menebus dosa manusia. Jadi sudah selayaknya kita mengimani Allah dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa bahwa penderitaan yang kita alami, penderitaan itu dilambangkan dengan salib. Jadi salib yang kita alami, yang kita pikul di dalam kehidupan kita, itu harus membuat kita semakin mengimani Allah di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang ada tugas di rumah. Di sini ada 3 tugas. Yang pertama, bagaimana sikapmu dalam menghadapi penderitaan yang terjadi di dalam kehidupanmu? Jadi bagaimana sikap yang kamu lakukan, yang kamu alami? Sikap yang kamu buat dalam menghadapi penderitaan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Kemudian yang kedua, apakah makna sengsara dan wafat Yesus bagi hidupmu? Ini bukan yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Tapi bagi dirimu sendiri itu makna sengsara dan wafat Yesus itu apa? Dan yang terakhir, kerjakan LKS Agama Katolik
untuk kelas 8, halaman 32 dan 33, bagian pertama pilihan ganda ada 10 soal. Jadi, kerjakan pilihan gandanya saja. Dan langsung tulis jawabannya. Tidak usah soalnya. Kerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Jawablah pertanyaan ini dengan penuh tanggung jawab. Sehingga apa yang kalian lakukan, terutama ini juga berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabmu sebagai seorang pelajar. Jadi kerjakan ini sampai selesai dan sampai tuntas. Nah, anak-anakku yang terkasih, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal bab 17 ayat 22. Cukup sekian dari Ibu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.